Perkenalkan, saya Ali Zahir dari kelas Inovasi Organisasi kelas A 2020 akan menjelaskan terkait inovasi pada perusahaan Nike serta implementasi dengan konsep A2F model. Seperti yang kita tahu semua bahwa Nike merupakan salah satu perusahaan aparel sport terbesar di dunia. Bahkan hampir dari kita semua pasti tahu mengenai apa itu brand Nike. Nike Incorporation sendiri berdiri pada tanggal 25 Januari 1964 dengan nama Blue Ribbon Sports oleh Bill Bowerman dan Phil Knight di Amerika Serikat. Mereka awalnya merupakan sebuah distributor sepatu dari Jepang yang bernama Onitsuka Tiger. Sampai pada tahun 1971 berubah nama menjadi Nike dan membuka pangsa pasar yang lebih luas serta mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion untuk semua orang. Nike pun kini berhasil menggait atlet-atlet terkenal dalam mempromosikan produk-produknya. Sebut saja Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Tiger Woods, Rafael Nadal, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi disrupsi dari situasi pandemi sebagai turbulensi atau fucha, volatility di mana dinamika, perubahan kebijakan, dan kondisi lingkungan bisa terjadi dengan sangat cepat. Uncertainty karena kita tidak bisa tahu masa depan kapan situasi pandemi ini bisa segera berakhir. Complexity ketika setiap perusahaan yang terdampak akan pandemi ini bukan hanya memikirkan dari segi kesehatan saja, tetapi juga ekonomi, sehingga sangat diperlukan segala macam strategi yang perlu dipersiapkan. Dan ambiguity, ketidakjelasan akan isu pandemi ini mulai dari kebenarannya sampai dengan kebijakan apa yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah. Beruntung dengan kemampuan visi dan pemahaman yang hebat akan situasi pandemi ini oleh CEO Nike yang bernama John Donahoe. Ia memiliki growth mindset yang sangat baik. Ia bahkan mengatakan bahwa pandemi global yang ada saat ini hanya akan mempercepat transformasi digital yang dilakukan oleh Nike. Respons yang diberikan ini cenderung memperlihatkan bahwa Nike akan melakukan serangan ofensif dibandingkan defensif dalam menghadapi pandemi global. Dengan memperhatikan pelanggan yang semakin berorientasi digital, membuat ladder of inherence memperlihatkan bahwa Nike benar-benar paham akan segala situasi yang ada dan membantunya dalam mengambil kebijakan bisnis jangka panjang. Strategi dan ruang lingkup inovasi yang dilakukan secara radikal oleh Nike ini akan saya rangkum menjadi 3. Yang pertama adalah going direct to consumer. Berarti bahwa Nike akan berusaha mengurangi kerjasama retail dengan lebih selektif dalam memilih mitra penjualannya. Berpindah dari legacy model wholesale distribution menjadi memberikan pengalaman berbelanja yang eksklusif. Kedua adalah double down on digital. Nike berusaha menaikkan target bisnis digital mereka melalui pengoptimalan platform digital bukan hanya saja untuk kanal penjualan, tetapi juga menyesuaikan dengan gaya hidup konsumen melalui Nike Training Club, Nike Run, Nike Membership Club, dan yang lain sebagainya. Hal ini selaras dengan kebanyakan komunitas konsumen yang peduli akan olahraga dan kesehatan. Ketiga adalah build experiential stores. Dengan membangun flagship store, salah satunya adalah House Innovation di New York City, yang menyajikan pengalaman yang berbeda dari toko-toko lain. Mulai dari pengguna layar digital yang besar, area permainan olahraga, tempat kustomisasi sepatu, sampai dengan evolusi toko secara real time dengan mensinkronkan dengan Nike Apps. Diikuti dengan pembentukan toko-toko kecil yang berusaha dalam membangun hubungan personal antara Nike dengan pihak konsumen. Inovasi ini kemudian jika kita kaitkan dengan A2F model adalah yang pertama, activator, yaitu orang-orang yang memulai menjadi penggerak di dalam organisasi. Nike didorong oleh CEO yang bernama John Donahoe agar mereka bisa keluar dari kebiasaan lama mereka dengan melakukan inovasi. Yang kedua, browser, orang-orang yang mengumpulkan informasi untuk perusahaan dalam mendukung setiap inovasi yang dilakukan. Head Research Team Nike di bawah pimpinan Thomas Clark berusaha untuk selalu mencari informasi yang sedang hangat dibicarakan agar Nike bisa memberikan penawaran produk yang lebih. Ketiga, Creator, orang-orang yang bertanggung jawab dalam mencetuskan ide dari browser dan ditunjukkan dalam inovasi.
Content creator tim Nike di bawah arahan Melanie Harris yang akan menghasilkan ide bagi kelompok lainnya. Keempat, developer, orang-orang yang akan berperan dalam mengubah suatu ide menjadi produk atau jasa dan perealisasian ide secara nyata. Operational and Business Development di bawah Andy Champion serta tim IT dari Nike nantinya akan berperan besar di sini. Kelima, executor, orang-orang yang mengurus dan mengawasi segala bentuk implementasi inovasi. Tim sales dan marketing Nike di bawah Van Hammeren akan membawa inovasi ke pasar dan membawa setiap potensial calon konsumen. Keenam, facilitator, orang-orang yang memberikan persetujuan pembiayaan atas investasi dalam rangka mendukung inovasi. John Donahoe sebagai CEO dibantu oleh tim keuangan Matthew Friend akan memberikan lampu hijau dari inovasi yang akan dihasilkan oleh Nike. Terkait tantangan dan hambatan sendiri, Nike tidak terlalu mengalami kesulitan. Sebab dengan adanya pandemi, sesuai perkataan CEO Nike, penjualan Nike bahkan tumbuh sebesar 30% dari total penjualan pada kuartal keempat tahun 2020. Untuk mengukur hasil inovasi yang dilakukan oleh Nike, digunakanlah Innovation Matrix sebagai sebuah tolak ukur. Melalui ekonomi matrix salah satunya, pada kuartal pertama tahun 2021, Nike mengumumkan pendapatan sebesar 10,6 miliar US dollar, naik 9% dari kuartal tahun sebelumnya. Net income Nike naik 12% dan sahamnya berada pada nilai tingkat yang tertinggi, bahkan market value sebesar 228 miliar US dollar. Dari jumlah intensity yang dihasilkan oleh Nike pun semakin beragam. Melalui Nike Membership Club yang merambah ke banyak cabang olahraga yang diminati konsumen. Hal ini membuat inovasi yang dilakukan bisa secara efektif, segala ide ditawarkan dan menjadi culture bagi setiap para pegawai Nike. Sekian dan terima kasih.